Itu apa sih, bambu saya itu sampai Ada darah. bukan ada darah, patah gitu, kena ini nih. Tapi pas saya kagetnya lagi gini mas, pas bom kayak gitu, si anak itu langsung pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Prasetyo. Di video podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Riki. Mas Riki ini sekarang bersekolah di SMK 1 Salon dan duduk di kelas 2 ya Mas Riki ya? Iya. Oke, kalau mau tahu cerita lebih lanjutnya simak videonya baik-baik. Oke Mas Riki, pengalaman waktu awal masuk sekolah itu ada cerita-cerita menarik, apakah kenapa Anda mengikuti ke dunia tawuran, gimana gitu? Ceritanya gimana Mas Riki? Jadi pas waktu saya pertama kali masuk SMK, kenapa saya bisa mengikuti tawuran seperti itu? Waktu pertama kali itu saya masuk SMK, itu saya sangat sering dibully sama teman-teman sekelas. Soalnya kenapa saya bisa dibully? Saya dengan satu pendiam, tidak suka berbaur gitu sama anak-anak yang lain. Kan anak-anak yang lain tuh kalau bermain-main atau bercanda-canda tuh kayak gimana gitu, anak-anak sekarang tahu kan mas? Iya. Nah waktu itu karena saya pendiam, diam aja gitu. Tapi bukannya pendiam-pendiam tapi gimana ini mas, bukan? Iya. Tapi pendiam-pendiam juga, pinter kagak, blow on dia itu. Ya itu, blow on itu. Iya. Karena saya bisa masuk tawuran kayak gitu. Nah, karena kan saya waktu kelas saya pendiam banget. Saya sering dibully tuh mas sama teman-teman di kelas. Sering dibully gini lah. Tapi itu juga cuma dibully, cuma omongan-omongan saja. Cuma walaupun ya ledek-ledekan gitu juga bikin ini loh mas, sakit hati mas. Nah, saya dipendam aja tuh. Soalnya kan saya gak punya apa-apa sih sama orang tua. Masa saya habis dibully kayak gitu, diledek-ledekin, masa saya sebagai lelaki masa Iya. Ya gitulah, soalnya itu pakai sosial dah mas. Iya. Saya kalau ngomong suka campuran. Jadi ya masa kan seorang laki-laki kalau ada apa-apa orang tuanya, Pak, Bu, saya gini habis diledek gini. Oh iya mas Pak, kan udah mungkin saya laki-laki. Mana gitu. Gentle harus itu cowok tuh. Kan dia masa kacau banget sih, kira kan gitu. Jadi saya setiap hari tuh, malah itu hampir setiap hari loh mas, saya dibully terus di sekolah diledekin terus sama teman-teman sekelas. Itu juga walaupun ada gurunya juga saya diledekin, kenapa gurunya pada diem aja gitu gak? Kamu jangan ngebully. Enggak negur ya? Iya, gara-gara yang lain yang ngebully saya gitu. Saya disuruh ngerasa sakit hati banget mas. Setiap hari, setiap pulang sekolah kayak gimana gitu. Pas malamnya juga suka merenungi gitu, pas mau tidur suka keinget yang tadi siang gimana. Kadang suka nangis juga mas. Suka nangis gitu, suka ya Allah kok kayak gini banget gitu, kok hidup gue kayak gini banget. Kalau mau berangkat sekolah juga saya suka bingung gimana, kayak gak ada semangat aja gitu, gak ada penyemangatnya gitu. Bukan tapi ini bukan penyemangat punya pacar begini bukan, Karena dibully itu ya? iya karena dibully itu. Jadi masuk sekolah takut terjadi keulang lagi. Nah setelah itu karena saya sering dibully terus, saya sering ini nih, searching di Google. Searching apaan tuh? Searchingnya gini, apa sih, gimana sih cara kita gak dibully sama teman-teman? Yaitu yang pertama kan kita gak boleh, bukannya gak boleh sih, kita harus berteman baik sama teman-teman. Ada orang ramah lah gitu, soalnya jangan jadi pendiam banget gitu. Iya, pas saya telusuri lagi ternyata banyak di luar sana juga anak-anak yang pendiam dibully juga banyak gitu mas. Nah maksudnya, oh ternyata gini faktor kenapa saya bisa dibully di sekolah. Karena saya pendiam dan saya tidak pernah bergaul gitu. Ternyata pas saya baca lagi, oh harus gini. Ya udah saya lakuin lah. Pas saya lakuin 1 hari 2 hari kayak kagok aja gitu. Yang orang yang bisa ngebully kita, masa kita, hai mas apa kabarnya gini, masa kayak gitu kan. Pertama kali ragu-ragu tuh,
Iya, kaget ya. Iya kaget, tahu-taunya malah makin bully di situ mas. Katanya karena dibilang apa coba, so asik lu, gimana gimana, kan malah sakit hati tuh mas. Iya. Terus saya punya inisiatif tuh, wah ini saya kan di SMK 1 Salon kan punya kakak kelas, Nah saya cerita tuh, ke kakak kelas. Kebetulan itu kakak kelas saya juga sering ikut-ikut tawuran kayak gitu mas. Iya. Oh STM gitu ya. ya itu soalnya SMK tuh STM. Iya, betul. Terus katanya, kamu kalau mau gak dibully-bully terus, biarinlah kamu biarinlah dikatain orang cupu gini-gini kalau di kelas di sekolah, tapi jangan sampai di luar sekolah kayak gitu. Terus dia bilang lagi, kamu kalau mau ini itu namanya harus belajar membela diri gitu, membela diri gini biar kita cowok tuh gak kayak cewek gitu, Iya. nge-play kayak gitu, harus gentle lah kayak gitu. Nah ya udah, setelah itu saya ya udahlah, saya lakuin aja dulu. Pas saya 1 bulan 2 bulan udah yang namanya juga workout ya, jemuk anak-anak workout. Iya. Kan tuh masih kan yang namanya badan juga kebentuk lagi gini-gini, ada ototnya lagi gitu lah. Tahu-taunya karena dia anak suka tawuran, pas setelah saya punya inilah, jadilah badan saya jadi Badannya. Nah saya diajakin tawuran tuh yang nggak benar-benar kayak gitu. Nah pas diajakin tawuran saya kaget lagi lah, bisa diajak tawuran kan. Pertama kali tuh dia bilang katanya kita harus bisa menjaga diri atau membela diri. Kok bisa jadi ketawuran gitu? Saya bingung itu gimana. Sedangkan anak-anak yang membuli tiap hari membuli terus, tapi saya tetap sabar dan tetap ngelakonin apa yang kakak kelas saya katakan, harus percaya diri, membela diri. Pokoknya dari 1 bulan 2 bulan itu saya harus berlatih lah gitu, berlatih mental gini, badan apa gitu. Nah setelah itu saya diajakin tawuran. Tawuran kan saya kaget pertama kali, mas anak culun lagi, awalnya anak pendiam Diajak tawuran ya. Terus kata kakak kelas saya gini, kamu kan setiap hari kan di ini terus dibully terus. Kakak kelas saya, kalau kamu mau ini ngebuktiin, tapi ngebuktinya jangan sama orang yang ngebully kamu ikut tawuran aja sama abang, Biar terkenal ya. iya biar ini ya iyalah, kalau di kelas tuh cupu pendiam banget gitu, tapi kalau di luar mah kayak gitulah, jagoan gitu. Saya di sini juga punya inspirasi juga tuh, tertarik gitu. Oh boleh juga tuh idenya. Ya udah, pertama kali saya gimana tuh tawuran tuh gimana gitu tuh, ceritain gini. Setelah itu kebetulan selang beberapa hari ada SMK lain ngajak tawuran tuh. Karena masalah apa itu di sosmed kalau gak salah, Adu domba ya? Iya, ada yang adu domba lah gitu. Nah terus karena waktu beberapa hari yang lalu saya diajakin, ya otomatis kan abang-abang saya kan, kakak kelas saya kan otomatis langsung menghubungi saya gitu. Ini ada yang mau tawuran, yuk ikut yuk, buat kamu coba itu namanya membuktikan gitu, membuktikan kecowonmu lah gitu, ke lakianmu gitu. Nah disitu juga, aduh ini saatnya gitu aja dalam hati. Langsung bilang, di mana mas posisi ini, tempat ini nih di warung emak. Saya ke sana. Pas ke sana tuh udah siap-siap itu mas, yang teman-teman abang-abangan saya tuh ada yang kelas 2, kelas 3, tapi ini saya masih di kelas paling junior, ini paling bawah, kelas 1, masih kelas 1. Nah kan waktu itu kan kebetulan tuh mau tawuran, diajakin tuh, otomatis kan saya diajakin sama kakak kelas saya atau abang-abangan saya lah. Nih Ki, ada yang ngajakin tawuran nih. Kok ada yang ngajak tawuran mas? Itu faktornya apa, gimana gitu, kok bisa-bisanya ngajak tawuran? Ya ini gara-gara ada yang SMK lain menuduh domba kita tuh, atau mau fitnah kita tuh. Masa kita mau difitnah? Diem aja gitu. Terus nggak rela ya? Nggak rela gitu sama siswa-siswa di SMK tuh pada gak terima gitu. Ya udah, waktu itu itu tuh ditantang tuh SMK itu, SMK-nya apa itu namanya tuh,
SMK-nya tuh kalau gak salah SMK 2. Terus karena keterima di fitnah gitu, otomatis kan saya siswa-siswa di SMK salon kita kan pada keterima gitu di fitnah. Terus si SMK Suluhnya itu yang ngefitnah SMK kita di ini tuh ditantang tawuran. Aduh, kata saya gini, kok malah SMK kita yang nantang itu? Kan biasanya kan kalau tawuran-tawuran tuh ini sih itu ya yang nantang duluan, terus kita yang menerima apa tidaknya gitu. Kok ini yang nantang duluan gitu, kalau kalah gimana, malunya gimana gitu. Akhirnya ya udah tuh, kata abang-abang saya, ya udah gak apa-apa, kamu ikut aja, kamu juga tuh udah 1 bulan 2 bulan ada perubahan tuh, workout gini, badan juga bagus tuh, pasti kamu kebala gitu. Aduh, kebala lagi, saya kan cuma membentuk otot saja, bukan mempelajari ilmu kebal. Iya kayak gitu, soalnya kan saya masih ingat lah sama yang mau puasa gitu. Nah, di pas selang waktu pulang sekolah, kalau gak salah tuh hari Kamis kalau gak salah. Pulang sekolah tuh kan jam, enggak sih mas, itu udah pulang sekolah, soalnya kan waktu itu bebas lagi kelas meeting tuh. Kan bebas kan, anak-anak yang kayak gitu kan pada bolos semua. Bisa juga diajakin tuh sama kakak-kakak kelas tuh, yuk bolos yuk, kita mau tawuran nih. Ya udah ayo. Terus sudah kumpul di suatu tempat, dan yang teman abang-abang saya tuh ini ngabarin ke musuh gitu, Ketemuan ya gitu. iya mau ngajak ketemuan gitu. Lu di mana? Ini gue di sini, daerah sini. Terus kita jadinya di mana? Terus kata musuhnya tuh, ini aja di Bantar Panjang. Bantar Panjang di mana tuh? Di ini, di daerah barat. Oh ya udah, gue hotel ke sana. Nah, sedangkan kan dia kan bilangnya ketemuan di sini, sedangkan dia dari awal dia lagi chat-chat abang-abang saya juga tuh, dia sudah ada di situ bang. Iya. Jadi nggak jujur ya? Terusnya pas saya udah datang ke suatu tempatnya tuh, saya kaget kok pada bawa barang BR kayak gitu, celurit atau golok kayak gitu kan. Gear. Aduh, kok saya gak dikasih apa-apa sama kakak kelas saya gitu. Terus saya tanya tuh ke kakak kelas, mas, itu kan pada bawa senjata, saya kok gak bawa senjata, gimana mas? Oh iya, katanya lupa dia. Aduh, saya kan kaget, malah saya dikasihnya apa coba mas? Ini apa sih? Kayak tongkat-tongkat yang panjang gitu sih. Oh iya. Tapi terbuat dari bambu gitu. Iya. Aduh. Galah. Ya semacam itulah. Aduh, ini cara pakai gimana? Pas saya cuma gini-giniin aja, kalau gimana? Saya juga nggak tahu itu. Kan biasanya kan ada tawuran tuh pakai bawa celurit yang panjang gitu. Cuma ini kok saya bawa galah kayak gitu. Ya udah deh. Terus saya tanyain, ini gimana mas caranya? Kamu ini aja pukul-pukulin ke orangnya, itu enak loh. Jadi katain enak lagi. Yang nama tawuran juga kan otomatis kan bertelur nyawa gitu mas. Iya. Ya udahlah, saya pakai aja tuh. Nah pas sudah siap lagi tuh, udah pada siap sama saya dan kawan-kawan SMK sudah pada siap, itu juga sudah pada siap. Ya udah kita maju aja gitu, maju juga kan. Saya kan tuh di posisinya tuh di belakang abang saya lah, kan abang saya kan itu yang ngajakin saya gitu. Dia kan bawanya ini celurit yang panjang nih mas, kan yang panjang itu ya, yang tajam lah gitu. Iya, kan buat yang tajam kayak gitu, gede lah gitu. Nah saya di belakang, pas udah nyampe tuh sama perhadapan. Saya kalau udah di belakang saya bakalan ininya mukul teman saya ini. Iya gitu, salah sasaran. Iya, tepatnya salah sasaran. Jadi saya pindah ke sebelah kanan tanpa saya basa-basi, langsung ini aja mas, kena semua tuh. Buat kayak gitu, kena ini nih ke musuh, sampai pas tongkat saya itu apa sih, bambu saya itu sampai ada darah. Bukan ada darah, patah gitu, kena ini nih. Tapi pas saya kagetnya lagi gini mas, pas bom kayak gitu, si anak itu langsung pingsan.
kenapa coba? Kena ini. Sarap ya. Iya, Sarap mungkin. itu. Hmm. Sarap itu. Langsung pingsan gitu. Kan langsung pingsan pada kaget tuh. Pada kaget teman-teman musuhnya tuh pada lari gitu, pada kaget soalnya kan ada teman yang ini sih. Teman Jadi yang jatuh. enggak ngebantuin itu musuhnya. Enggak. Pada kabur semua. Terus nasib yang pingsan itu gimana? Dibacokin apa gimana? Iya, pas waktu pop kayak gitu terus langsung jatuh. Teman-teman saya yang di belakang tuh kan pada bawa apa saja lah gitu, apa golok lah, celurit lah, apa kobang, bagaimana gitu. Langsung bacokin mas. Tanpa apa sih, tanpa Rasa kasihan ya. rasa kasihan tuh langsung bacokin aja gitu sampai tangannya mau dipotong sih pakai ini gergaji itu apa sih es, tahu kan macam Ya. berjurnya kayak gitu, kayak gini aja. Saya dalam itu, aduh kok kayak gini, bahaya yang mau tahu kan? Iya. Kaget pertama kali juga itu bang. Iya. Ya, setelah situ ada ini nih, ada kebetulan ada polisi yang lagi patroli. Ketahuan saya otomatis kan yang tadi lagi enak-enaknya ngebacokin teman-teman saya gitu. Teman-teman saya kan lagi enak-enaknya ngebacokin, soalnya ada musuh jatuh yang Iya. satu yang jatuh sih. Langsung ada suara sirine polisi lah kayak gitulah, udah lari semua. Bubar ya. Ya bubar, motor dibawa gini. Mencari itu pas itu mencari itu. Iya mencar, kalau satu arah semuanya tuh ketahuan semuanya itu mas. Iya. Ya terus pagi juga pada kaget, aduh ini gimana ini. Saya masih kaget itu pas pertama kali juga itu ketawuran. Jadi ya udahlah, aku ikut abang-abang aku aja lah, pakai motor kemana aja Gak tahu arah kemana ya? gak tahu arah kemana lah gitu. Pas saya udah aman tuh, ada yang nelfon tuh ke abang-abangan saya, teman saya tuh gitu. Katanya itu namanya kan ini apa sih, Rizal, teman saya, abang saya. Iya. Katanya ada yang nelfon tuh temannya, Jal, ini gue ketangkep Jal nih sama polisi, kamu kesini nih. Aduh, abang saya itu pada kaget, saya juga kayak kadang-kadang kaget tuh mas. Aduh, ketangkep lagi gimana ini ceritanya. Nah akhirnya juga itu sekarang langsung pas tahu udah kayak gitu langsung dimatiin aja tuh, langsung gimana gitu, rasa takutnya pasti rasa takut ketahuan gimana gini. Soalnya kan teman sendiri ketahuan seperti kan langsung apa sih mau ngasih tahu ini anak ini nih bermain di sini. Nah setelah teman saya kena tuh dibawa ke kantor polisi, katanya kayak gitu. Ditanyain tuh katanya, kamu siapa aja tadi? Coba kamu teleponin satu persatu. Termasuk tadi saya sama abang saya telepon. Kan tapi saya gak dijawab. Tapi teman-teman yang lain tuh ya sama juga kayak saya gak dijawab gitu. So pas tahu ada polisi tuh langsung dimatiin teleponnya. Jadi itu juga apa sih namanya, langsung mungkin karena polisinya jengkel ya pada ditelepon udah gak bisa. Ditanya itu si orang itu di apa sih, dipaksa-paksa biar ngasih tahu ini anak ini di mana rumahnya. Itu pas keesokan harinya tuh rumah abang saya katanya di ini disamper sama polisi, dibawa tuh abang saya juga. Tapi yang alhamdulillah juga di situ saya ini masih bersyukur ini mas, alhamdulillah. Gimana saya tuh abang saya tuh peka banget, ibarat bahasa kekiran tuh kak lah, peka. Gak kasih tahu saya, walaupun saya ketahuan, walaupun saya yang ini ya gitu yang ngejatuhin ya. Iya gitu, tapi teman-teman ini juga gak kasih tahu saya. Maksudnya gak ngasih tahu lah si ini, tapi ya iya yang lain emang kasih semua, kecuali saya gak kasih tahu. Nah setelah itu juga katanya di inilah disangsi berat lah gitu, gini gitu. Saya gak tahu sih soalnya, gak ikutan sih, saya gak tahu sih soalnya, kayak ikut-ikutin gitu, tapi ikut tawuran lah. Ya pas keesokan harinya lagi pas hari Senin tuh pas upacara ditanyain tuh, ada polisi juga yang datang tuh ke SMK satu salon. Iya. Kan karena saya ngerasa ketawuran, saya kaget mas di situ. Aduh, ada polisi lagi. Aduh, ini anak teman-teman saya yang kemarin ketawuran juga pada ada gitu di bawah sama polisi. Aduh, otomatis kan itu di situ keringat dingin gitu mas. Aduh, ini gimana, aduh, tega pacar lagi, gak usah kemana-mana. Kalau keluar barisan pakai kecurigaan, kan saya aja.
Waktu di situ juga saya masih ingat sama Allah bang di situ. Iya. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun saya ngelakuin itu salah kayak gitu, aduh. Nah di situ juga dikenalin sama guru-guru, termasuk kepala sekolah gitu. Kan otomatis pihak sekolah itu pada kaget, aduh ini tawuran di mana lagi, masalahnya apa lagi, pada kaget di situ. Malam itu orang-orang yang teman-teman saya yang tahun kemarin pada permalukan mas di depan semua orang, murid-murid. Iya sih pada ketawain, diledek apa gimana gitu. Aduh, anda saja kemarin nama saya dikasih tahu ke polisi sama teman saya, mungkin saya juga kayak gitu. Tapi ini syukurnya alhamdulillah saya gak dikasih tahu. Mungkin karena kakak saya juga, itu kakak kelas saya juga, mungkin karena kasihan gitu pertama kali masa langsung mau masuk Polisi ya. Polisi. Ya udahlah kalau begitu mah. Itu polisinya nggak ngecek pas itu. Ngecek gimana sih? Pas upacara nggak ngecek siapa aja yang ikut, nggak ketahuan berarti? Enggak gitu, soalnya kan yang itu udah pasti mas, itu si anak ini yang udah pasti gitulah, udah ditanyain gini gak ada lagi gitu katanya bilangnya. Ya udah beberapa hari kemudian ya udah, ya itu juga gak tahu sih itu saya kelarnya tuh gimana itu, apakah ditebus sekian juta apa gimana. Tapi pas beberapa hari kemudian juga teman-teman saya yang ketahuan tuh pada masuk sekolah lagi, mungkin itu hanya dikasih ini aja apa sih sanksi mungkin diringankan karena masih pelajar di sekolah. Belum cukup umur ya? Iya menurut saya sih kalau kayak gitu mah keterlaluan banget. Ada saya waktu itu masih ikut tuh di sini di polisi, aduh udah malu nih orang tua saya. Pas beberapa hari kemudian tuh teman kakak kelas saya tuh cerita, katanya saya tanya tuh, mas kamu gimana aja gitu mas kemarin mas? Udah kamu gak usah tahu. Nah saya juga mau tahu mas, soalnya kan saya juga ikut tawuran, tapi saya alhamdulillah saya gak tahu sama abang-abang di sini. Soalnya itu pada udah ngumpul sih. Pada abang juga udah kayak kamu diem aja lah. Nah terus setelah itu kapan udahlah gitu, Lupain ya? Iya lupain. Setelah saya cari tahu itu gimana, kenapa dia bisa lolos gitu. Tahu-taunya ditebus berapa coba mas? 100 juta itu anak. Aduh, anda saja saya di situ gimana sih ibu saya bapak saya malunya gimana gitu. Iya. Sudah kayak gitu, walaupun saya nggak ngaku salah gitu ketahuan. Nah setelah beberapa hari, beberapa bulan lah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau soal di kelas kan itu kan masih kelas 1 tuh. Masih yang dibully, tapi saya diem aja lah, cukup tahu gitu. Ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan teman satu kelas saya ada yang tahu katanya, inilah soalnya kita lagi soalnya si saya tuh inilah saya gak tahu lah, sedangkan si dia tuh lagi ngomongin saya gitu, ngomongin saya tentang gimana maksudnya mas? Ya maksudnya tuh dia sedang ngomongin saya di belakang saya gitu, katanya yang apa sih yang kejadian tawuran kemarin, katanya si Riki juga ikut. Tapi dia kena katanya, soalnya kayak dikasih tahu soalnya dia baru pertama kali. Tapi katanya itu apa sih yang bikin musuhnya tumbang tuh katanya si Riki. Nah teman-teman sekolah pada kaget tuh mas, pada langsung pas Gak nyangka ya? Iya gak nyangka teman. Kaget. Pas keesokan harinya saya berangkat sekolah, teman-teman satu kelas saya pada ke saya mas gitu, semuanya tuh nanya gitu. Ki, kenapa gimana? Katanya kamu juga ikut kemarin. Iya mas ikut. Kok kamu gak ketahuan sih, gak ketemu sama polisi? Ya mas biasa cari aman gitulah, songong dikit kagak lah ya. Iyalah, anak-anaknya juga songong pada bully-bully dari saya, masa saya dulu diem aja. Setelah itu juga karena semua anak
udah pada tahu, dan juga perubahan saya juga pada yang bagus lah gitulah. Sekarang juga kalau mau olahraga tuh kan selain baju tuh mas, Iya. pede aja gitu. Lepas ya. Udah more otis soalnya. Nah setelah itu juga, setelah anak-anak tahu saya ikut tawuran kayak gitu, itu gak ada lagi tuh mas yang namanya ejek menejek, bully membuli. Sampai saya kelas 2, pas kelas 2 juga itu ada lagi tuh, ada musuh lagi. Tapi itu yang ngajak tawuran kan, kalau kemarin-kemarin kan itu kita yang ngajak tawuran soalnya kan fitnah jadi gak terima. Tapi itu musuh ngajak tawuran. Kenapa coba mas? Jadi ada pas waktu futsal tuh supporter kita tuh rese katanya, si musuh gak terima. Itu kalau gak salah tuh Sekolah lain berarti. sekolah lain. Beda lagi. Iya, tapi saya gak tahu tuh pas waktu kelas 2 di apa sih, diajakin lagi gitu sama sekolah lain, pokoknya sekolah lain lagi tuh. Nah pas diajakin tuh, saya sekarang karena saya sudah 1 tahun yang lalu ikut tawuran, otomatis kan saya pikir-pikir lagi kan, soalnya kan saya yang membuat tumbang si musuh itu. Saya mikir, aduh kalau saya mau ikut tawuran lagi tokonya Kejadiannya. gitu lagi. Mungkin yang kemarin saya gak dikasih tahu sama abang kelas, cuma kan abang kelas sudah pernah lulus. Iya. Beda lagi sama ini cerita. Kayak gitu saya mikirnya. Aduh, saya mikir lagi tuh 2 kali tuh mas. Karena kan itu juga pada menyemangatku tuh mas. Ayo Ki, kamu gak apa-apa Ki, kamu ikut. Kemarin aja yang bikin menang tuh kamu Ki. Ya walaupun menang-menang juga kan mempermalukan SMK kita. Gak mikir lagi dia anak. Aduh, kata saya enggak lah, saya gak ikut. Ya itu yang ngajak saya ke kelas, soalnya kan dia kelas 3. Kalau abang-abang saya tuh si Rijal tuh kelas, waktu saya kelas 1 dia kelas 3. Kan sekarang udah lulus, saya kelas 2. Sekarang ada anak kelas 3 ke kelas, ngajak lagi tuh. Aduh, saya tolak tuh mas, saya tolak tuh. Malah saya diajakin tuh, ya pengecut kamu gini. Dia belum tahu saya ngomongin kemarin, padahal dia sudah tahu, tapi dia kayak gitu. Nggak usah aja kayak saya kayak gitu. Dalam hati tuh itu, karena kan setelah kelas saya lulus tuh saya udah jarang banget lah yang namanya kumpul-kumpul kayak gitu. Soalnya saya juga trauma ya. Ada trauma dikit lah gitu, takut lagi gitu. Saya kan punya Allah gitu. Iya. Masa mau kayak gitu lagi, cukup itu jadi pengalaman saja. Jadi ya udahlah, saya ikut lagi, bodo amat dia mau bilang gini, bodo amat pokoknya. Saya cuma bodo amat lah. Tapi kan setelah itu juga kan, kenapa saya tidak mau lagi, saya mau fokus untuk istiqomah mendekati diri kepada Allah. Saya juga nih mas, setelah 1 tahun yang lalu kemarin pas saya tawuran tuh numbangin itu orang. Saya kan walaupun saya gak masuk polisi, tapi saya masih keingat gitu, Kepikiran terus ya. Saya selalu minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, terus pada saya itu ya Allah yang numbangin, tapi saya alhamdulillah juga karena ada lindungan darimu, saya gak ketahuan gitu. Bersyukur banget tuh ketahuannya, cuma saya masih ngaku bersalah gitu. Iya. Setiap hari, setiap maghrib atau isya gini berdoa minta ampunan kepada Allah. Ya udahlah kalau kayak gitu mah mending istiqomah aja mendekatkan diri kepada Allah semakin. Siapa tahu kan kita semakin mendalami yang namanya tadi, yang anak-anak ajak tawuran gini kan. Siapa tahu kita juga bisa memberi nasihat itu. Bisa memberi nasihat, kira-kira si teman-teman saya itu kakak kelas saya ya ikut tawuran lagi gitu. Bodo amat lah, contohnya bodo amat ada yang gini kasih sama kita, tapi kita tetap sabar. Malah kan Buktikan ya prestasi ya. Ya boleh juga membuktikan dengan prestasi daripada membuktikan tawuran yang bikin gak jelas gitu. Yang bisa mempermalukan ini SMK walaupun kita menang atau kalah gitu. Ya iya nih, kalau menang ya, kalau ketahuan malu kan, kena polisi. Kalau kalah udah malu kena polisi, udah malu diajakin lagi karena kalah. Itu mas. Jadi ya udahlah, saya mau ini aja menjalani
hidup seperti biasa-biasa anak-anak biasa lah gitu, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, istiqomah lah sebelum Iya. ngaji, berdoa kepada Allah. Dan saya juga kalau habis sholat tuh mas, saya kalau berdoa tuh gak ini apa sih, saya selalu mendoakan tuh si anak, ya Allah semoga amal ibadah yang terima di sisi Allah. Soalnya kan ini juga kan kisah umat muslim mas. Iya. Iyalah, masa sama umat muslim kan, tapi gak tahu sih kalau di sana ada yang non muslim gimana. Soalnya kan setahu saya sih di SMA saya mayoritasnya muslim semua. Maka saya sebagai muslim kan mendoakan lah gitu sama ini biar gak terulang lagi itu. Udah cuma gitu aja mas. Oh, gitu aja. Jadi pas sekarang itu kan udah kelas 2 ya. Jadi nggak ikut tawuran-tawuran lagi itu ya. Alhamdulillah itu udah gak ikut tawuran lagi. Itu cara menghindari supaya tidak tawuran, supaya tidak mengikuti pergaulan atau perkenalan antar pelajar, itu gimana mas caranya mas? Kan sekarang udah tobat ini, udah nggak melakukan hal-hal yang negatif lah intinya. Itu gimana mas caranya mas? Jadi yang pertama tuh ini menurut saya sih mas ya. Kalau menurut saya sih, kalau di sosmed atau di Instagram atau di mana-mana gitu, kalau ada yang ledek ya SMK salon lah gini, udah mending sabar aja. Kalau kita sebagai terhasut ya. Sebagai sesama sekolah saling berteman, saling akrab gitu, ibaratnya gitu. Anak-anak sering ngumpul bareng, tapi ngumpul juga jangan ngumpul yang gak jelas, mabok minum jangan. Iya. Ngobrol sering-sering gini, gimana tuh di SMK? Oh, aman. SMK lu gimana? Aman. Gimana kemarin? Takraw atau poli juara berapa? Nah, kan lebih mending mas. Iya. Kalau ya jadi yang pertama tuh silaturahmi yang antar sekolah kan. Kalau silaturahmi terputus kan otomatis kan pada musuhan gitu, Iya. gimana gitu kan. Nomor itu silaturahmi, jangan lupa yang namanya saling berteman, saling menolong satu sama lain, yang namanya juga manusia. Ya, kita sebagai umat muslim juga tidak boleh sebenarnya yang bermusuhan itu tidak boleh, sangat benci tuh yang namanya bermusuhan sesama umat manusia, apalagi sesama umat muslim lagi. Itu udah gak bener lagi tuh mas. Ya, alhamdulillah ya Allah sekarang mah udah inilah, Udah tobat ya. tobat gitu. Oke. Itu mungkin itu saja yang bisa diceritakan oleh Mas Riki, pengalaman tawuran, pengalaman dia memukul anak sekolah lain sampai pingsan, sampai mati, bacok, dan mungkin pesan-pesan yang buat teman-teman yang ini yang suka-suka tawuran gimana gitu, suka-suka berantem antar pelajar, itu monggo dipesan supaya tidak terjadi lagi gitu. Ya gitu, monggo Mas Riki. Ya kalau menurut saya sih janganlah ya, soalnya kan kita anak-anak baik gitu. Jadi untuk pesan saya nih, nomor satu tuh kuncinya sabar aja. Kalau lagi kalau lagi main futsal kan supporter pada rusuh-rusuh gitu, sabar aja, gimana cukup mengikuti alurnya gitu. Jangan mudah itu namanya ibarat ini mah baperan lah gitu, jangan mudah baperan. Ada gini langsung baper, Mudah terhasut ya. iya dia terhasut. Dan yang kedua, pereratlah silaturahmi antar sekolah. Biar agar tidak terjadi tawuran lagi tuh. Dan juga untuk kalian yang masih tawuran, tolonglah jangan ikut tawuran lagi. Kasihan sama orang tua kalian. Yang malu siapa selain orang tua kalian, sama sekolah. Kalau sekolah juga malu, berdua pada tawuran. Apalagi pas kakak kelas saya tuh ditebus 100 juta. Coba mau apa tuh 100 juta? Jual rumah bagaimana itu? Motor aja selama juta. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Mas Riki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.